Seorang pecinta, mereka memberi tanpa mengharapkan balasan apapun, tidak mengikat dan memenjarakan, melainkan merawat dan membiarkannya untuk terus berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dengan kesadaran pada momen saat ini kita bisa hidup secara alami. Artinya kita tidak melawan kodrat kehidupan, melainkan mengalir bersama kehidupan itu sendiri. Kesadaran kita tidak lagi disibukkan untuk menilai hidup orang lain, apakah itu baik ataukah buruk, benar ataupun salah. Kalau kita telah sampai pada kesadaran pada saat ini, niscaya hidup kita tidak ada lagi ketegangan dan penderitaan. Karena apapun yang kita lawan pasti akan menguat. Apapun yang kita tolak dan juga kita tentang, justru ia semakin menguasai diri kita. Sebaliknya, kalau kita membiarkan segala sesuatu ada secara alamiah, kita tidak akan mengalami ketegangan dan juga pertentangan apapun. Kalau kita tidak menolak apapun yang ada, maka kita akan bisa mencapai kemurnian dan kejernihan pikiran serta kedamaian hati. Kita pasti pernah melihat di mana orang-orang yang suka menjajah diri orang lain, mereka ingin dipatuhi dan dihormati. Mereka seringkali bersembunyi di balik kekuatan dan kekuasaannya. Mereka juga suka memanfaatkan orang lain guna memuaskan diri mereka sendiri, memuaskan arogansi dan juga keserakahannya, ambisi serta keinginan. Dan orang-orang semacam ini, tanpa mereka sadari, mereka sedang hidup dalam penderitaan yang besar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa mereka tidak sadar? Karena kesadaran pada diri mereka masih tertidur. Mereka hidup dengan pikirannya yang lemah dan menderita. Makanya mereka masih menindas orang lain dengan harapan dengan menekan orang lain penderitaan hidupnya akan berkurang. Tapi apa yang terjadi malah membuat dirinya semakin menderita. Seringkali kita cemas pada masa depan, padahal jika kita telah melepaskan masa depan dan juga masa lalu kita akan bisa memasuki kesadaran saat ini, dan semua kecemasan akan hilang dengan sendirinya. Saudaraku sang sejati, banyak orang mencari Tuhan di luar dirinya. Itu keliru. Tuhan ada di dalam setiap sanubari diri manusia. Bahkan Tuhan sendiri berfirman di dalam Al-Quran bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Artinya Tuhan itu ada, baik di dalam diri ataupun di luar diri setiap manusia, di dalam kesadaran setiap diri. Dia yang tidak tidur dan lalai untuk mengurus semua makhluknya, sekalipun kita tertidur lelap. Pada saat kita tertidur, kita masih bernafas. Tuhan ada di saat ini. Segala ritual dan aturan agama hanya ada untuk membantu kita untuk menemukan Tuhan di dalam diri kita. Dan itu semua hanyalah alat. Itu semua hanyalah kendaraan. Tidak boleh menjadi tujuan, apalagi menjadi tujuan utama kita. Kata Rasulullah, qalbu mukmin baitullah. Hati orang mukmin itulah istananya Allah.
Tuhan dan kebahagiaan yang sejati adalah surga. Surga itu sendiri adalah Tuhan. Ketika kita telah sadar sepenuhnya pada saat sekarang ini, disitulah kita akan berhenti berpikir, berhenti menilai, berhenti merasa cemas daripada masa lalu dan juga masa depan. Kita akan sepenuhnya sadar pada keadaan di saat ini. Kita akan menjadi pecinta itu sendiri. Cinta sejati seperti matahari yang menyinari untuk semuanya tanpa terkecuali. Cinta yang sejati diberikan untuk semua makhluknya, semua yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Cinta yang sejati dapat diperoleh jika orang yang hidup pada momen di saat ini, sekarang ini. Cinta sejati berakar pada kesadaran. Dia tidak akan hilang. Dia tidak bisa diambil, apalagi dirampok. Orang yang hidup di saat ini dengan kesadarannya, berarti ia telah hidup dari kematian. Dia tidak ada kepalsuan ataupun kepura-puraan lagi. Dia tidak memiliki kemunafikan. Dia tidak takut akan penilaian dan juga definisi apapun dari orang lain. Dia sepenuhnya bebas, merdeka, dan gembira. Dia tidak sibuk dengan pikiran-pikirannya lagi. Selama ini, kita sering sibuk menganalisis, menebak, merencanakan, dan mencemaskan segalanya. Dan pada saat pikiran diam, maka kesadaran akan hadir. Kalau kesadaran telah dicapai, maka dunia tidak lagi memiliki masalah dan juga penderitaan. Lalu, apakah pikiran kita harus dibuang? Apakah kita harus berhenti untuk berpikir? Berhenti berpikir tidak mungkin dilakukan, karena berpikir adalah bagian dari kodrat manusia. Fitrah manusia diberikan untuk berpikir, tetapi pikiran tidak boleh menguasai diri kita. Jangan sampai pikiran menjadi majikan bagi diri kita, tetapi kesadaranlah yang seharusnya menjadi tuan bagi kita. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Ini lebih luas daripada pikiran kita. Pikiran digunakan seperlunya saja untuk memenuhi kebutuhan praktis. Selebihnya, kita perlu belajar untuk hidup dengan kesadaran pada saat ini, detik ini, sekarang. Sampai kita menemukan kebebasan yang sejati. Mulai dari sekarang, kita harus melakukan revolusi hidup. Kita harus belajar untuk menjaga jarak daripada pikiran kita. Kita terus belajar untuk hidup dengan kesadaran saat ini, di momen ini, sekarang. Ya, di dalam diri kita. Karena hanya dengan inilah kita bisa hidup dalam hubungan yang damai dengan segala hal yang ada di semesta raya ini. Hanya dengan kesadaranlah kita bisa mencapai puncak kehidupan yang sejati. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.